Daripada gabut, mending kita bahas kembali Jujutsu Kaisen season yang ketiga, yaitu alur cerita atau spoiler episode ke-50 atau episode ketiganya. Nah, di sini gue bakal bahas untuk chapter ke-144 sampai 146. Ya, jika kalian keberatan, kalian bisa skip ataupun kalian penasaran dengan alur cerita atau spoilernya gitu kan. Yuk, kita mulai bahas bersama-sama. Nah, setelah mereka masuk ke dalam tempat tersebut, Yuji dan yang lain bergegas menuju kuil utama makam bintang di ruang bawah tanah. Nah, setelah mereka sampai, Yuji merasa penasaran dengan bekas darah yang ada di tempat tersebut. Di sisi lain, Tsukumo pun menjelaskan bahwa bekas darah yang dilihat Yuji itu adalah bekas darah 11 tahun lalu. Ya, bisa dibilang tragedi itu adalah awal kekacauan bagi mereka. Nah, sambil berjalan menuju kuil utama, Tsukumo merasa ada yang aneh dengan kuil yang akan mereka kunjungi. Ya, kuil tersebut tiba-tiba menghilang. Padahal sebelumnya, kuil tersebut berada di tempat mereka sekarang. Nah, sebelum masuk ke dalam ruangan itu, Yuji, Megumi, dan Yuta cuma terbelalak melihat ruangan yang kosong. Dan menurut Tsukumo, alasan kenapa kuil utama menghilang secara misterius karena setelah Gojo tersegel, Tengen Sama akan bersembunyi dari orang-orang yang akan mengincar dirinya. Nah, karena merasa yakin mereka nggak bisa bertemu dengan Tengen Sama, mereka pun bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi saat mereka beranjak dari kuil itu, Tengen Sama tiba-tiba muncul dan menyapa mereka. Ya, Tengen Sama menjelaskan bahwa alasan kenapa dirinya bersembunyi karena Tengen Sama takut pada Tsukumo. Ya, Tengen Sama berpikir Tsukumo adalah sekutu Kenjaku, yang dimana Kenjaku dulunya adalah Narito Shikamo yang sekarang bertransformasi di tubuh Geto. Di sisi lain, Yuji merasa aneh dan penasaran dengan bentuk Tengen Sama yang mirip kayak batang pohon. Dan Tengen Sama pun menjelaskan bahwa alasan kenapa tubuhnya berubah karena setelah dirinya gagal menyatu dengan Star Plasma 11 tahun lalu, kesadaran ataupun tubuh manusia milik Tengen Sama perlahan-lahan mulai memudar. Dan menurut Tengen Sama, meskipun dirinya abadi, tapi jika dirinya nggak bisa menyatu dengan Star Plasma dengan durasi 500 tahun sekali, kesadaran atau tubuh manusianya akan menyatu dengan surga dan bumi. Yang berarti dirinya akan jadi ancaman buat mereka. Nah, setelah menjelaskan soal dirinya sendiri, Yuta, Megumi, dan yang lain mulai menanyakan tujuan mereka, yaitu bertanya soal tujuan Kenjaku dan cara melepas segel Gojo Satoru. Tapi sebelum Tengen Sama menjelaskan pertanyaan mereka, Tengen Sama meminta dua orang dari mereka untuk menjaga dirinya. Dan setelah itu, Tengen Sama pun menjelaskan bahwa tujuan utama Kenjaku adalah memaksa manusia untuk berevolusi layaknya seorang penyihir, dengan cara menyatukan manusia dengan dirinya. Terlebih lagi, setelah Tengen Sama gagal menyatu dengan Star Plasma 11 tahun silam, Tengen Sama bisa saja menyatu dengan pasal lain selain Star Plasma atau seluruh umat manusia. Nah, mendengar penjelasan itu, Choso agak sedikit bingung dan mengatakan, jika memang benar manusia bisa menyatu dengan Tengen, entah bagaimana caranya seluruh umat manusia menyatu dengan hanya satu tubuh yang dimiliki Tengen Sama. Di sisi lain, Tengen Sama pun menanggapi bahwa dirinya ada banyak. Ya, selain wujudnya mereka lihat sekarang, ada banyak jiwa Tengen yang berevolusi di mana-mana. Dan menurut Tengen, jika manusia bergabung dengan dirinya, maka mereka bisa melampaui seorang penyihir biasa dengan eksistensi jenis baru. Tapi jika ada satu orang dari sekian banyak manusia yang berevolusi kayak Tengen dan tak terkendali, ini akan menjadi akhir dunia mereka. Nah, mendengar hal itu, Yuji merasa nggak habis pikir, kenapa Kenjaku ngelakuin hal itu? Dan di sisi lain, Maki pun bertanya, ya jika hal demikian, Tengen Sama perlu menolaknya saja. Nah, mendengar pertanyaan tersebut, Tengen pun membalas bahwa setelah berevolusi, dirinya rentan banget terkena teknik manipulasi kutukan. Dan apalagi melihat kemampuan sihir Kenjaku, dirinya mungkin bisa terserap saat bersentuhan dengan Kenjaku. Ya, selain bisa menyerap Tengen dengan teknik manipulasi kutukan, Tengen mengungkapkan Kenjaku adalah satu-satunya orang selain dirinya yang menguasai teknik penghalang. Ya, mereka tinggal menunggu waktu saat Kenjaku datang dan menangkap dirinya. Nah, selain membahas tujuan Kenjaku, Tengen mulai bercerita tentang masa lalu Kenjaku, yang dimana Kenjaku dulunya pernah dikalahkan 2 kali oleh penyihir mata 6.
Nah, pada saat itu setelah Kenjaku dikalahkan 2 kali oleh penyihir tersebut, mental Kenjaku seolah siap untuk mengalahkan penyihir mata 6 dengan cara menghabisi penyihir tersebut dan Star Plasma sebelum mereka berusia 1 bulan. Tapi saat mereka berdua muncul kembali, strategi Kenjaku seolah-olah berubah dari membunuh jadi mencuri. Dan akhirnya Kenjaku mulai mencari segel kutukan Prism Realm. Nah, dalam cerita tersebut Tengen pun mulai menjelaskan permainan yang diciptakan Kenjaku, yaitu Kalin Game. Bahwa permainan tersebut adalah sebuah ritual yang memakai energi kutukan para pemain yang dibatasi oleh penghalang atau koloni. Dan Tengen merasa tujuan dibentuknya permainan tersebut adalah sebagai persiapan buat Tengen untuk menyatu dengan seluruh manusia. Tapi untuk menyukseskan ritual tersebut, menurut Tengen, Kenjaku harus membuat sumpah pengikat pada dirinya sendiri. Dan yang pasti permainan yang diciptakan Kenjaku sangat merugikan banget buat para pemain karena Kalin Game tidak bisa dihentikan. Ya, para pemain hanya bisa mengikuti peraturan yang berlaku dan mendapat poin dari hasil kemenangan mereka. Salah satunya menambah peraturan dari hasil poin yang mereka dapat, yang dimana setiap pemain bisa menambah peraturan dengan cara menukar 100 poin kemenangan mereka dan bernegosiasi dari game tersebut. Nah, setelah menjelaskan dead game yang dibuat Kenjaku, Megumi pun meminta jawaban soal cara melepaskan Gojo Sensei dari segel kutukan. Tapi sebelum Tengen sama menjawab pertanyaan Megumi, mereka terlebih dahulu mengkonfirmasi siapa yang akan tinggal atau menjaga Tengen sama. Dan mendengar hal itu, Tsukumo dan Choso pun menawarkan diri untuk tetap tinggal di tempat itu. Ya, mereka berdua punya alasan serta tujuan, yaitu bertarung dengan Kenjaku. Nah, setelah mereka berdua sepakat untuk menjaga Tengen sama pun memberikan bagian belakang Prism Realm yang sudah disegel oleh Tengen sama, yang dimana Prism Realm tersebut bisa membebaskan Gojo Satoru, yaitu dengan syarat mereka harus menemukan 2 jenis senjata, yaitu tombak pembalik atau tambang hitam. Nah, mendengar persyaratan tersebut, Yuji dan Megumi sempat terkejut. Ya, mereka berdua mengungkapkan kedua senjata yang mereka bicarakan itu sudah dihancurkan oleh Gojo Satoru 11 tahun lalu. Tapi di sisi lain, Tsukumo pun yakin bahwa selain kedua senjata tersebut, ada satu persyaratan lagi yang mungkin bisa membantu mereka, sambil bertanya pada Tengen sama. Dan Tengen sama pun membalas bahwa ada satu orang yang bisa membantu mereka membuka segel bagian belakang Prism Realm. Ya, orang itu adalah salah satu penyihir 1000 tahun yang dinamai The Angel. Dan sekarang penyihir kuno tersebut ada di dalam Kalin Game. Ya, alasan kenapa The Angel bisa membuka segel Prism Realm karena orang tersebut memiliki teknik yang bisa membuka bagian belakang segel tersebut. Nah, mendengar hal itu Megumi pun bertanya soal keberadaan The Angel, bahwa di mana penyihir tersebut berada. Dan Tengen pun membalas bahwa sekarang penyihir tersebut berada di dalam penghalang, yaitu di sisi timur Tokyo. Nah, dalam diskusi tersebut, Tengen mulai membahas peraturan dan wilayah yang terdampak penghalang di seluruh Jepang. Dan menurut Tengen sama, ada 10 penghalang yang terhubung satu sama lain di seluruh Jepang, kecuali Hokkaido. Ya, dalam Kalin Game ada 8 peraturan yang harus diikuti oleh para pemain. Yang pertama, 19 hari setelah para pemain atau player membangkitkan kutukan mereka harus menyatakan alasan mengapa mereka ikut serta dalam permainan tersebut. Dan yang kedua, jika seorang pemain menolak peraturan yang ada di nomor 1, teknik kutukan mereka akan diambil kembali. Dan yang ketiga, jika ada seorang pemain yang masuk ke dalam penghalang tersebut, mereka bakal dianggap terdaftar sebagai pemain. Dan yang keempat, para pemain yang terdaftar akan mendapat poin setelah berhasil menghabisi pemain lain. Dan yang kelima, Game Master akan menentukan poin yang akan didapat para pemain dengan 1 nyawa, yang setidaknya mereka akan mendapat 5 poin. Dan yang keenam, pemain yang memiliki 100 poin dari hasil pertarungan, mereka bisa bernegosiasi dengan Game Master untuk menambah peraturan yang bisa digunakan sampai akhir. Dan yang ketujuh, pemain harus berlapang dada menerima peraturan yang dibuat pemain lain, selama peraturan tersebut tidak menghambat jalannya permainan. Dan yang terakhir, jika para pemain tidak mendapat 1 poin pun selama 19 hari setelah membangkitkan teknik kutukan atau tidak mendapat poin sebelumnya, teknik kutukan mereka akan diambil kembali. Nah, setelah menjelaskan peraturan dalam Kalin Game, Maki dan yang lain mulai mengatur tujuan mereka masing-masing. Ya, selain Choso dan Tsukumo yang akan menjaga Tengen sama, Maki akan pergi menuju markas klan Zenin
yaitu mengumpulkan alat-alat terkutuk yang ada di markas mereka. Sedangkan di sisi lain, Yuta, Yuji, dan juga Megumi akan bergabung ke dalam Culling Game, yaitu mencari informasi sebelum Sumiki bergabung dalam Culling Game. Ya, semua itu bisa kalian saksikan di episode yang akan datang. Untuk lebih jelasnya kalian bisa nunggu animenya aja di hari dan jam yang sama. So itu aja, sampai jumpa, Matane.